Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 IPS di mata pelajaran ekonomi. Kita sudah ada di video bab 4, masih mengenai keseimbangan dan struktur pasar di part 7 ya. Jadi ini sudah masuk ke part 7. Nah, di video yang sebelumnya di part 6 Ibu sudah menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna. Nah, sesuai janji Ibu di video yang berikutnya, Ibu akan membahas soal yang berkaitan dengan pasar persaingan sempurna dan juga sedikit materi mengenai materi yang berikutnya, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Seperti itu. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui bahwa pasar itu terbagi dua ya, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk materinya silakan tonton saja dulu yang video part 6, di situ membahas pasar persaingan sempurna. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke soalnya. Jadi di pasar persaingan sempurna itu contoh soalnya seperti ini ya. Nah, seperti yang ada di papan tulis gitu. Jadi biasanya kalau kalian tidak diberi kurva, jadi pilihannya itu entah kurva, entah juga tabel. Tapi lebih umum diberikan tabel. Tapi nanti jawabannya itu harus kalian hitung dan juga harus kalian gambar menjadi kurva. Seperti itu ya. Ibu sering memberikan soal dalam bentuk tabel, tetapi biasanya kan jawabannya hanya perhitungan matematis. Jarang ada yang sampai 2 kurva gitu. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna itu menggunakan perhitungan matematis dan juga 2 kurva ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan soal yang ada di tabelnya. Poin apa saja sih yang ada di dalam soal ini? Jadi yang pertama itu ada Q. Q itu quantity atau kuantitas. Yang berikutnya ada P. P itu singkatan dari price atau harga. Yang berikutnya ada TR. Nah, ini kan sudah dijelaskan ya di video yang 46. TR itu singkatan dari total revenue. Rumus dari total revenue itu adalah P dikali Q. Berarti price dikali quantity atau harga dikali kuantitas atau jumlah. Nah, yang berikutnya ada kolom TC. TC itu singkatan dari total cost atau biaya total. Jadi biaya total yang diperlukannya itu berapa. Nah, yang berikutnya ada ATC. ATC itu singkatan dari average total cost atau biaya total rata-rata. Rumusnya itu untuk menghitung biaya total rata-rata adalah TC dibagi Q atau total cost dibagi kuantitas. Nah, yang berikutnya, kolom yang berikutnya itu adalah MR. MR itu singkatan dari marginal revenue. Rumus untuk menghitung marginal revenue adalah TRN dikurangi TRN-1. Nah, apa itu TRN? Sesuai yang tadi, TRN itu adalah total revenue atau total pendapatan atau total penerimaan ke N. Jadi yang ingin dihitungnya yang ke N dikurangi total pendapatan atau total penerimaan N-1. Berarti N yang sebelumnya, total pendapatan yang sebelumnya. Nanti akan Ibu jelaskan ya kalau dimasukin ke angka jadinya gimana gitu. Nah, yang berikutnya, kolom yang berikutnya itu ada MC. MC itu singkatan dari marginal cost atau biaya marginal. Nah, rumus untuk menghitung biaya marginal itu adalah TCN dikurangi TCN-1. TCN itu berarti total cost ke N atau total biaya ke N dikurangi TCN-1 atau total biaya yang satu di atasnya atau yang satu sebelumnya. Nah, untuk menghasilkan laba rugi, rumus untuk menghitung laba rugi ini adalah TR dikurangi TC atau total revenue dikurangi total cost. Nah, itu rumusnya ya, atau total pendapatan dikurangi total biaya, kata bahasa Indonesia. Nah, jadi biasanya soal yang ada itu ada yang ini, 3 poin ini, yang Q, yang P, dan juga yang TC. Sedangkan yang lainnya kalian harus menghitung sendiri. Pasti kalian sering menemui tabel seperti ini. Jadi minimal kalian hafal rumusnya ya, yang untuk menghitung TR apa, untuk menghitung TC apa, untuk menghitung ATC apa gitu. Jadi ada 3 ya, Q, P, dan TC. Nah, cara menghitung TR kan sudah ada, T dikali Q, yaitu price dikali kuantitas. Kita sudah tahu bahwa price-nya adalah 13, sama ya, price-nya 13. Jadi barang tersebut dijualnya 1 unitnya harganya 13. P-nya 13 dikali kuantitinya 0. Berarti 13 dikali 0, 0. Maka total revenue yang didapatkannya 0 jika tidak membuat barang apapun. Q itu jumlah ya, berarti pada saat Ibu menuliskan 0 di sini berarti tidak ada barang apapun yang diproduksi gitu. Tetapi harus tetap harganya 13. Harganya 13. Nah, yang berikutnya, jika memproduksinya 1 dan harganya 13, maka TR-nya adalah 13. Jadi 13 dikali 1 sama dengan 13. Yang berikutnya, kemudian bagaimana jika memproduksi 2 di harga 13? Ya tinggal dikalikan saja, 13 dikali 2, maka akan menghasilkan 26. Yang berikutnya juga 13 dikali 3, 39, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi tinggal TR itu total revenue, P dikali Q. Jadi tinggal harga dikali jumlah.
Itu untuk menghasilkan PR. Sudah penuh kan 4 kolom? Sekarang kita maju ke yang berikutnya, kita hitung ATC. Jadi untuk menghitung ATC itu, average total cost, rumusnya kan sudah ada di atas, yaitu total cost atau total biaya dibagi jumlah. Nah, total biayanya kan 10, dibagi 0 sama dengan tidak ada. Kemudian jika kuantitasnya 1, 15 dibagi 1 tetap 15, 22 dibagi 2 11, 31 dibagi 3 10,33, 44 dibagi 4 11 dan seterusnya. Seperti itu, jadi tinggal dibagikan saja antara kolom yang ini TC dibagi kolom yang jumlah. Nah, untuk mengisi kolom yang MR kita gunakan rumus di atas, yaitu TRN dikurangi TRN min 1. TRN itu kan total revenue ke N yang ingin kita hitung, dikurangi total revenue N ke 1. Total revenue-nya kan 0. Total revenue ke N nih, berarti ini total revenue N. TRN dikurangi 1 di atasnya, karena di atasnya ini nggak ada apa-apa, berarti TRN yang pertamanya strict juga, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dikurangi, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya ini 13 dapat dari mana? Ya berarti TRN-nya menjadi 13 turun. Kenapa? Karena kita ingin mencari yang ke satu yang ini kan. Nah, maka TRN-nya juga maju yang ke bawah yang ini nih. Nih yang ini menjadi TRN. TRN dan yang ini TRN min 1. Berarti 13 dikurangi 0 tetap 13. Yang berikutnya juga sama. 26 dikurangi 13 jadi 13, 39 dikurangi 26 13 dan seterusnya. Jadi biasanya MR ini sama dengan price atau harga. Jika kalian perhatikan kolom price dan kolom MR itu sama-sama menuliskan 13. Perbedaannya itu hanya di bagian yang 0. Jadi kalau yang 0 di kolom price itu tetap ada 13, tapi di kolom MR itu strict tidak ada. Karena tidak ada pembanding di atasnya, tidak ada total revenue N-1 di atasnya di sininya gitu, yang bisa dikurangi. Nah, yang berikutnya adalah MC. Cara menghitung MC-nya itu adalah TCN dikurangi TCN-1. Nah, kita cari dulu kolom TC. Cara menghitungnya sama seperti TR. Berarti yang pertama ini adalah TCN dikurangi TCN-1 di atasnya kan tidak ada. Berarti ini juga sama, menjadi tidak ada yang pada baris yang pertamanya. Karena tidak ada pembanding untuk dikuranginya. Nah, yang berikutnya ini 5 didapatkan dari mana? Dari sini, TCN. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kan TCN. TCN-nya yang ingin kita hitung yang baris ke-1 yang ini. 15 kan? Dikurangi TCN-1 yang atasnya 10. Berarti 15 kurangi 10 sama dengan 5. Dan begitu juga seterusnya cara menghitung ke bawahnya. Jadi kalian tinggal menghafal rumus di atasnya saja untuk memenuhi tabel ini. Nah, karena kita sudah memenuhi dari Q sampai MC, berarti tinggal menghitung laba ruginya saja. Yaitu rumus untuk menghitungnya adalah TR dikurangi TC. Nah, kita kan sudah tahu bahwa TR-nya itu 0, TC-nya itu 10. 0 dikurangi 10 berarti min 10. Kemudian 13 dikurangi 15 min 2. 26 dikurangi 22 4. 39 dikurangi 31 8 dan seterusnya gitu. Karena rumusnya sederhana, TR dikurangi TC. Nah, seperti itu ya. Terus yang ingin Ibu bahas yang berikutnya untuk melakukan perhitungan matematis, rumusnya itu adalah TR sama dengan TC atau total revenue sama dengan total cost. Atau dalam bahasa Indonesia total penerimaan sama dengan total biaya. Kita harus mengetahui dulu berapa sih FC dan VC, karena FC dan VC itu digunakan untuk menghitung TC. Kalau P sama Q kan kalian sudah tahu ya, karena rumusnya sama dengan TR. Tapi kalau untuk TC, rumusnya itu adalah FC ditambah VC. Apa itu FC? FC itu singkatan dari fixed cost. Nah, di sini sudah Ibu tulis ya FC-nya. Fixed cost. Nah, FC itu singkatan dari fixed cost. Sebelumnya kan ini belum pernah dipelajari. Apa itu fixed cost? Jadi dalam akuntansi biaya, fixed cost itu diartikan sebagai biaya tetap. Jadi biaya yang tidak akan berubah. Berapapun berapapun kalian memproduksi barang tersebut, kalian tetap harus mengeluarkan biaya ini. Itu disebutnya biaya tetap. Nah, contoh real dari fixed cost ini apa? Contohnya seperti membayar biaya listrik, biaya air, gitu, membayar sewa gedung, itu disebutnya fixed cost. Mau kalian melakukan kegiatan atau tidak di dalam gedung tersebut, kalian tetap harus mengeluarkan uang. Itu untuk membayar semua keperluan itu, membayar sewa gedung, membayar membayar listrik, membayar air, tetap harus keluar gitu. Itu disebutnya fixed cost atau biaya tetap. Nah, yang berikutnya ada VC. VC itu adalah variable cost. Nah, apa itu variable cost? Variable cost diartikan sebagai biaya variabel kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi biaya variabel ini adalah biaya
yang ikut berubah sesuai dengan banyaknya produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Itu disebutnya variable cost. Nah, contohnya apa? Kalau misalkan kalian ingin membuat tote bag misalkan. Tote bag itu kan membutuhkan bahan baku kain dan harus ada tempat untuk membuat tote bag tersebut. Tidak mungkin kan kalian membuatnya di jalan, misalkan di jalan umum atau di teras batur gitu kan tidak mungkin, harus punya ruangan. Nah, untuk menyewa ruangannya itu disebut fixed cost. Untuk membuat tote bagnya yang membutuhkan bahan baku kain kanvas dan lain-lain. Nah, kain kanvas itu masuk ke variable cost. Karena kalau kalian membutuhkan 1 meter misalkan untuk membuat satu tote bag, maka jika ingin membuat 2 tote bag kalian memerlukan 2 meter. Seperti itu. Jadi variable cost ini banyaknya ikut berubah sesuai dengan produksi yang ingin dibuat. Jadi kalau bikinnya 3 ya tinggal kali jadi 3 meter, bikinnya 4 jadi 4 meter dan seterusnya gitu, dan berikutnya ya. Itu yang disebut dengan variable cost. Nah, kita ketahui bahwa FC-nya di sini ada 10. 10 dari mana? Dari sini. Dari TC awal 10. Nah, kenapa Ibu menetapkan bahwa TC-nya itu adalah FC-nya adalah 10? Karena pada saat tidak memproduksi apapun, di sini 0 kuantitinya, tetap total cost-nya atau biaya totalnya adalah 10. Berarti dapat diartikan bahwa 10 ini adalah tadi uang sewa gedung, uang bayar listrik, uang bayar biaya air, PDAM, misalkan itu yang 10 ini. Maka FC-nya sama dengan 10. Nah, sedangkan VC ini didapatkan dari mana? VC ini didapatkan dari yang tadi. Pada saat ingin memproduksi 1, maka TC-nya tiba-tiba naik menjadi 15. Berarti kita ketahui bahwa ada selisih 5 kan? 10 dikurangi 5 sama dengan 10 dikurangi 5, 15. 15 dikurangi 5 di sininya. Nah, berarti 10-nya biaya tetap, yang 5 ini adalah biaya variabel. Berarti selisihnya ini yang 5 adalah biaya variabel. Kalau misalkan ingin bikinnya 2, nambah lagi kan di sininya jadi 22 gitu. Nah, berarti yang 12-nya kan itu lebihnya 12 ya dari 10 tadi. Kalau misalkan 22 kurangi 10 kan 12. Yang 12-nya itu ada biaya variabel. Pokoknya kalau lebih dari 10 itu disebutnya biaya variabel di kolom ini. Nah, begitu ya cara menentukan FC. FC itu yang fixed cost tadi dan juga yang variable cost. Setelah kita mengetahui bahwa FC-nya 10 dan VC-nya 5, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini perhitungan matematisnya. Bu, kenapa nggak gambar ini dulu, malah ngisi tabel dulu dan perhitungan matematis? Karena kita membutuhkan titik BEP ya di sini. Kita kan mau nyari ini nih, titik BEP. Ada istilah baru lagi nih, BEP itu apa? BEP singkatan dari break even point. Jadi ini adalah titik di mana kalian jika menjual barangnya dengan harga segitu, misalkan break even point-nya 10.000. Jadi kalau kalian menjual dengan harga 10.000, kalian cuma balik modal, nggak akan untung sama sekali. Itu titik break even point. Jadi penjual itu harus mengetahui di mana titik break even point sehingga dapat memiliki keuntungan. Jadi ngejualnya itu di atas titik break even point. Nah, untuk mencari atau menentukan break even point itu kita harus melakukan perhitungan matematis dulu. Nah, TR-nya kan P dikali Q. P-nya kita tahu bahwa P-nya adalah 13 tuh. Semuanya sama kan ya? 13 dikali Q. Q-nya berapa? Nah, kita akan mencari Q di sini. Jadi 13 dikali Q dulu. Kemudian FC-nya kita sudah tahu bahwa FC-nya itu 10. Kemudian VC-nya itu 5. Karena kita tahu bahwa setiap pergantian kuantitas, maka VC-nya juga kan ganti ya. VC-nya itu tidak tetap tuh. Yang ini bisa 5, bisa 12, bisa 21 gitu. Jadi ganti-ganti kan. Maka untuk menentukan VC-nya berapa, lebih tepatnya itu adalah 5 dikali Q. Nah, 5 dikali Q kan jadi 5 Q ya hasilnya itu, maka pindahkan ke sisi yang di sebelahnya karena sama-sama Q. Berarti 13 dikurangi 5 Q sama dengan 8 Q. Seperti itu, yang 10-nya turunkan ke bawah, 10-nya diturunkan ke bawah. Kemudian di sini kan ada angka 8 ya. Sedangkan kita mencari Q, maka 8-nya dipindahkan ke ruas yang di sebelahnya. Q sama dengan 10 yang atas dibagi 8, maka hasilnya 1,25. Nah, kita sudah tahu bahwa Q-nya itu adalah 1,25. Ini yang dicarinya. Tapi kita belum mengetahui. Di sini kan ada biaya dan penerimaan. Kita belum mengetahui biaya dan penerimaannya berapa atau TR dan TC-nya berapa. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Rumus awalnya itu kan TR sama dengan TC ya. Berarti total revenue atau total penerimaan sama dengan total biaya. Maka kita sudah tahu bahwa di sininya adalah 13 Q. 13 Q yang ini. 13 dikali Q sama dengan 13 Q. 13 Q sama dengan 13 dikali 25. Iya 25. 1,25 maksudnya.
Nah, kayak gini. Kan Q-nya 1,25 ya, 13 dikali 1,25 berarti 16,25. Maka TR sama dengan TC-nya adalah 16,25 dan Q-nya adalah 1,25. Setelah kita mengetahui kedua angka ini, kita baru menggambar kurvanya di sini. Kurvanya berdasarkan data ini dan juga data tabel. Nah, apa saja yang harus kita gambar pertama dulu? Seperti biasa, yang vertikalnya itu adalah biaya dan penerimaan, sedangkan yang horizontalnya itu adalah output gitu. Jadi output itu selalu horizontal ya, selalu disimpan di horizontal. Nah, kita gambar apa saja yang ada di biaya dan penerimaan. Nah, kalau di biaya dan penerimaan itu kan rentangnya 5 sampai 30, bahkan bisa lebih ya. Tuh di sini. Jadi TR-nya itu kan bisa sampai 65 gitu. TR-nya kan gede-gede ya tuh. TC-nya juga gede-gede. Ini kan TR sama dengan TC. TR-nya gede-gede. Maka karena nggak cukup papan tulisnya, kita gambar sampai 31 aja ya, sampai sini. Berarti dari rentang 5 sampai 31. Sedangkan untuk kuantitinya atau outputnya berarti yang Q-nya itu rentangnya 0 sampai 5. Maka kita gambar 0 sampai 5. Nah, seperti itu. Setelah kalian mengetahui rentangnya, kalau misalkan kalian pakai buku berpetak dan bisa lebih tinggi, silakan saja menggambar yang lebih tinggi sampai yang tertinggi di sini 61 juga boleh. Tapi di sini ibu kan nggak cukup ya, kalau sampai ke atas nanti offset, sampai 31 aja. Nah, kita gambar dulu yang pertama. Yang pertama yang ada di sini itu yang TC ya. Itu 0 dan 10. Berarti 0 dan 10 ini titik yang pertama di sini. 0 dan 10. Seperti itu, mengerti ya? Kalian pasti sudah pernah menggambar kurva 0 dan 10. Yang berikutnya 1 dan 15. Maka kita cari titik yang 15 di sini dan juga titik 1. Kemudian tarik garis putus-putus sehingga ketemunya di sini. 1 dan 15. Nah, setelah kalian menggambar 1 dan 15, kemudian tarik juga garis yang 2 dan 22. Nah, di sini. Ini 22 dan juga 2. Tarik garis putus-putusnya sehingga ketemunya di sini. Lebih bagus menggunakan warna yang lain ya. Tapi di sini ibu cuma punya warna hitam, jadi gambarnya hitam aja. Kalau kalian punya warna yang lain, lebih bagus digambarnya menggunakan warna yang lain biar nggak pusing gitu. Nah, yang berikutnya 3 dan 31. Ibu gambar sampai sini saja, 3 sampai 31, karena ibu menggambar yang tertingginya 31 ya. 3 dan 31. Maka ini titik 3 dan ini titik ke 31. Kemudian tarik garis menjadi ketemunya di sini. Itu garis yang TC. Di sini kan tulisannya biaya dan penerimaan. Kita baru menggambar yang biaya. Yang penerimaannya belum. Maka kita harus menggambar yang penerimaan menggunakan garis yang TR. Nah, untuk menggambar garis yang TR, 0 dan 0 di sini, titik 0 dan 0 berarti mulainya dari sini. 0 dan 0. Ininya 0, ininya 0 gitu. Nah, yang berikutnya 1 dan 13. Di sini titik 13-nya. Di sini titik satunya. Kalian kan pernah menggambar tadi yang 15, berarti nggak usah menggambar garis yang ke bawahnya. Tinggal langsung tarik aja dari sini. Ketemunya di sini gitu. Nggak usah menggambar lagi ke bawahnya. Ngerti ya? Nah, yang berikutnya 2 dan 26. Cari titik 26. Nah, 26 ada di sini. Kemudian ada juga di titik 2. Tinggal tarik garis ke atas sedikit. Jadi nggak usah menggambar lagi sampai bawah. Karena sebelumnya kalian pernah menggambar yang 2 dan 22. Seperti itu. Jadi selisihnya hanya 3 ya. Dari garis yang 26 nanti ketemunya di sini di TR. Kemudian yang berikutnya 3 dan 39. Karena ibu menggambarnya tadi hanya sampai 31, berarti yang 39-nya nggak ada ya. Yang ini 3 ada. Ini nggak ada. Berarti nggak usah digambar yang garis ketiganya karena nggak cukup ke atasnya. Berarti sampai sini aja. Sampai 26 aja untuk yang TR. Setelah kita menggambar garisnya, kita tarik garis TR dan TC. Tadi kan TR yang kalian ketahui bahwa 0 dan 0. Berarti mulai tarik garisnya dari sini. Yang keduanya itu adalah 1 dan 13. 1 dan 13 kan di sini. Tarik garis dari 0 ke sini, ke 13. Nah, setelah kalian menggambar 1 dan 13, kalian gambar yang 2 dan 26. 2 dan 26 ini kan ketemunya di sini. Tarik garis dari 13 ke atas ke sini. Nah, sehingga menjadi garis TR. Udah aja sampai sini. Karena menggambarnya kan 2 ya, nggak cukup tadi kalau menggambar semuanya. Karena kalian sudah menggambar garis TR, maka harus menggambar garis TC juga agar bisa saling berpotongan gitu. Nah, titik potong itulah yang akan kita jadikan BP. Kita tarik dulu yang garis TC. TC-nya itu dimulai dari 0 dan 10, berarti dari sini, bukan dari bawah. Kenapa? Karena dimulainya dari 10 atasnya. Nah, 10 ingat. Kalau yang ini kan 0 ya, bisa dari bawah. Kalau ini 10. Berarti kita titiknya dari sini, dari 10. Kemudian garis keduanya itu 1 dan 15. 1
dan 15. Kita cari garis yang 15. Nah, garis yang 15-nya itu ada di sini, berarti dari 10 ke 15 tarik garisnya. Sesudah dari 10 ke 15, kemudian garis yang berikutnya adalah dari 2 dan 22. Cari garis yang 22, 2 dan 22 nih hasilnya. Nah, 2 dan 22 dari tadi dari 13 ke 22 ke sini. Udah aja sampai sini, nggak usah diterusin sampai atas itu nggak apa-apa, karena TR dan TC-nya sudah berpotongan gitu. Nah, pada saat berpotongan cari titiknya di mana. Waktu ditarik ke bawah itu pasti akan menjadi 1,25 dan juga pasti akan menjadi yang ininya 16,25. Akan sama. Jadi kalian mau menggambar dengan menggunakan kurva atau menggunakan sistem matematis seperti ini, pasti akan ketemu Q-nya itu di 1,25 dan juga TR sama dengan TC-nya di 16,25. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini sama, cuman bentuknya beda. Perhitungannya beda. Nah, setelah kita mengetahui yang tadi, kurva dan juga perhitungan matematisnya, kita akan menggambar labanya. Bagaimana sih bentuk kurvanya jika pada pasar persaingan sempurna? Laba itu nama lainnya itu keuntungan ya. Jadi keuntungan pada pasar persaingan sempurna itu bagaimana kurvanya? Nah, kurvanya itu bentuknya kayak gini. Pusing ya, sama ibu juga pusing. Jadi bentuknya itu memang karena itulah juga parahunya. Nah, terus bagaimana awal kita memulai semua keresahan ini? Itu dimulai dari biaya dan juga output. Nah, biaya ini kan sama dengan TC ya. Biaya ini sama dengan TC. Output itu sama dengan Q. Kita lihat rentang untuk TC, untuk outputnya dulu. Untuk outputnya itu 0 sampai sama dengan 5. Tapi di sini ibu menggambarnya sampai 7, itu nggak apa-apa ya. Mau kalian menggambar sampai 5 sampai 7 sama aja. Jadi outputnya itu paling gedenya 5. Nah, yang berikutnya, Q-nya juga semampunya aja, karena di sini Q-nya ibu cukupnya cuma sampai 20, jadi ibu menggambarnya sampai 20 aja. Biayanya, maksudnya biayanya sampai 20, jadi 20 aja. Nah, kita mulai cari dari garis yang sederhana dulu, dari garis MC di sini. Nah, garis MC. Jadi kita menggambarnya berdasarkan tabel ya di sini. MC itu diawali dengan 5 dan diakhiri dengan 17. Masih ingat ya? Dulu di semester 1 ibu pernah membahas ini. Diawali dengan 5 dan diakhiri dengan 17. Kita cari 5. Kenapa 5-nya tidak dimulai dari sini? Nah, kenapa 5-nya dimulai dari sini? Karena 5-nya bukan ada di titik 0, tapi 5 itu untuk di titik 1. Jadi kita menggambarnya startnya dari titik 1 tuh. Ada kebagian modelnya agamanya. Nah, dari sini. Ini kan 5 dan titik 1 ya, bukan 5 dan titik 0. Ingat ya, 5 dan titik 1. Kemudian 17. Paling besarnya itu 17. 17 ini ada di titik 5. Maka kita sejajarkan dengan titik 5. Di sini kalau mau menggambar MC maksudnya sampai atas ini 17-nya di sini berarti. Ada kebelah dia berarti. Nah, ini pas ya di titik 5. Ya MC nah. Jadi yang harus jadi patokan biar kalian gak pusing gambar satu-satu ya ini aja. Titik awal dan titik akhir. Titik awalnya 5, titik akhirnya 17. Itu baru garis MC. Sekarang kita gambar garis ATC. Nah, sebelumnya agar lebih memudahkan, kalian boleh menarik garis lurus dulu. Garis lurus ini, garis lurus berdasarkan apa? Ini adalah garis P, garis lurus ini. Masih ingat ya bahwa P itu hanya 13. Tuh, P itu 13 semuanya. Jadi nggak ada angka yang lain gitu. Karena itu garisnya lurus aja. Nggak usah garisnya naik turun kayak yang lain. Ya, ini kan 13-nya di sini nih, 13. Tarik aja garis lurus. Berarti ini P sama dengan AR sama dengan MR. AR-nya apa? AR-nya average revenue, average revenue sama dengan marginal revenue. Kan sama ya tuh. Yang MR-nya kan sama di sini 13 dan 13. Jadi kita nggak usah menggambar garis lagi gitu. Itu sudah menggambarkan dua kolom P dan MR. Nah, yang berikutnya tadi kan kita mau menggambar garis ATC. ATC ini singkatan dari average total cost atau biaya total rata-rata. Nah, biaya total rata-rata ini diawali dengan 15 dan diakhiri dengan 12,20. 15 ini ingat di 1 ya, karena atasnya 0. Berarti 15 di 1. Nah, kita cari satunya di sini dan kita cari 15. Maka jatuhnya jadi di sini 15. Nah, kenapa bisa menurun seperti ini? Jadi kalau kalian ingin memasukkan satu-satu, yang keduanya itu ada 11 dan 2. 11 dan 2 itu kan ini kan 11 nih. 11 dan 2. Duanya di sini ketemunya. Maka tarik garis dari 15 ke 12 ke 11, salah, ke 11. Nah, kayak gini.
Terus yang berikutnya itu ada 10,33, berarti turun lagi sedikit ke sini di baris 3 di sini ya, baris 3. Nah, ini 10-nya di sini. Tarik aja garis ke 10. Jadi bentuknya memang kayak gini kalau kalian berdasarkan ke data tabel ya. Ke data tabel itu bentuknya pasti kayak gitu gitu untuk ATC. 10. Nah, yang berikutnya naik lagi ke 11. Di 4 itu ke 11. Berarti titiknya ada di sini. Tarik garis lagi dari 10 ke 11. Kemudian yang berikutnya garis yang kelima yang terakhir ada di 12,20. Nah, 5 kan ada di sini. Kita cari yang 12, 12-nya ada di sebelah sini. Berarti tarik aja garis ke sini. Ini garis ATC gitu. Ngerti ya untuk menggambar garis ATC. Nah, terus kan ada perpotongan antara MC dan E. MC dan E. Antara MC dan P maksudnya. MC-nya kan ini ya, marginal cost perpotongan dengan P itu menjadi titik E. E itu singkatan dari equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangannya berarti ada di sini. Tuh sejajar sama 4. Jajar sama 4. Antara titik E dengan titik yang ini, yang kalian menggambar ATC di sini, ini adalah laba per unit. Jadi rentang segini ini adalah laba per unit. Laba per unit itu adalah keuntungan yang dapat dihasilkan dari satu buah barang. Kalau misalkan BEP-nya ini adalah 10.000, misalkan tadi 10.000, terus kalian ngejualnya 12.000, maka laba per unitnya itu adalah 2.000. Nah, rentang inilah yang 2.000 tadi. Sedangkan rentang dari bawah sampai ke 4 ini adalah biaya per unitnya. Jadi nu ieu nu 2.000. Nah, nu 2.000, nu ieu nu 10.000 gitu. Biaya per unitnya. Nah, itu dia tadi kurva penjelasan mengenai cara menggambar kurva laba pada pasar persaingan sempurna. Ini kan sudah menggambarkan labanya ya, keuntungannya yang ini, yang 2.000 dan juga yang 10.000. Seperti itu. Kalau misalkan masih nggak ngerti silahkan diulang-ulang aja lah videonya sampai ngerti ya. Kalau misalkan masih belum ngerti silahkan kalian langsung nanya ke ibu pada saat live langsung ya, pada saat Google Meet, atau kalau nggak tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar postingan Classroom yang ini ya. Nah, yang berikutnya kita akan maju ke materi yang kedua, yaitu mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi pada 3, yaitu ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, ada juga pasar persaingan monopolistik. Apa itu pasar persaingan monopoli? Nah, di sini kan ada 2 kata, ada mono, ada poli. Mono itu artinya satu, kalau poli itu artinya penjual, berarti satu penjual. Dari sini juga kan sudah terlihat jelas ya bahwa monopoli itu adalah suatu keadaan di mana hanya terdapat satu penjual di pasar, sedangkan pembelinya itu banyak. Itu ciri dari monopoli. Yang harus kalian ingat itu pokoknya monopoli penjualnya satu, pembelinya banyak. Contoh realnya kayak gimana? Contoh realnya itu kayak PLN misalkan. PLN itu kan hanya ada satu ya, yang memproduksi listrik di Indonesia hanya ada satu. PLN saja, tetapi pemakainya berapa banyak? Itu pemakainya kan hampir semua warga negara Indonesia menggunakan listrik ya. Nah, maka jenis listrik atau barang listrik itu termasuk pasar monopoli karena tidak ada lagi yang menjual atau menyediakan jasa pelayanan listrik selain PLN. Di sini ada 2 istilah yang berkaitan dengan pasar monopoli, yaitu ada price maker dan ada price taker. Price maker adalah pihak yang membuat harga. Nah, di monopoli ini perusahaan tersebut dapat membuat harga. Maksudnya karena tidak ada saingan lain, jadi harganya gimana sih perusahaan itu. Contohnya kalau PLN pengen naikin harga listrik ya tinggal dinaikin aja. Kenapa? Karena nggak ada pesaingnya. Karena penguasanya adalah PLN untuk produk listrik. Kalau price taker kebalikannya. Price taker itu adalah orang yang mengikuti harga. Jadi nu narimakeun gitunya dek hargana sabaraha oge narimakeun eta price taker disebutnya. Contohnya seperti konsumen yang menggunakan listrik tadi itu disebutnya price taker karena konsumen itu tidak dapat mempengaruhi harga. Kenapa? Karena harganya berapapun dari PLN tetap pasti akan dibayar sama konsumen karena nggak ada lagi yang menyediakan listrik selain PLN. Seperti itu. Terus ciri dan sifat monopoli itu apa saja? Yang pertama, yang tadi sudah Ibu sebutkan, hanya ada satu penjual. Kemudian terdapat banyak pembeli. Kemudian tidak ada substitusi. Masih ingat ya bahwa substitusi itu adalah barang pengganti yang sejenis. Maksud tidak ada substitusinya apakah betul benar-benar tidak ada substitusi? Maksud substitusi di sini adalah tidak ada substitusi yang dekat. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Kalau kalian punya panel surya, kalian bisa menggunakan panel surya gitu untuk menyimpan daya listrik, gak usah bayar ke PLN misalkan. Itu bisa, tapi kan tidak semua orang memiliki panel surya gitu.
Itu yang disebut tidak ada substitusi yang dekat. Yang berikutnya, hambatan untuk masuk ke dalam pasar itu sangat tinggi. Kenapa? Karena biasanya pasar monopoli itu yang pertama dapat ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua biasanya ada hak cipta. Kalau nggak ada hak cipta, yang ketiganya teknologi untuk memproduksi listrik yang tadi itu sangat sulit gitu. Jadi tidak semua orang mempunyai uang untuk membuat teknologi yang seperti itu gitu. Itulah alasan kenapa monopoli ini hanya ada satu perusahaannya. Yang berikutnya, nah ini ada materi indikator penetapan tingkat harga sama seperti pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna juga ada indikator penetapan tingkat harga dan juga sama seperti yang ada di pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna apa hilinya? Pokoknya gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah penerimaan total revenue. Sama kan seperti pasar persaingan sempurna tuh ada total revenue. Jadi penerimaan total. Nah, penerimaan total revenue jika digambarkan dalam kurva di pasar persaingan tidak sempurna ini bentuknya akan naik, kemudian turun. Kenapa ada titik di sini yang menggambarkan titik tertinggi? Kenapa asalnya naik, kemudian turun? Kenapa nggak naik aja terus gitu? Nah, jawabannya karena biasanya akan ada titik di mana penerimaan yang dihasilkannya itu tinggi, tetapi jika mengganggu harga atau mengganggu kuantitas di titik ini, maka itu akan menurun gitu. Jadi titik pendapatan tertingginya memang ada di sini. Jadi kalau misalkan sebulan bayar listrik 100.000, kalau dinaikin ya bakal sulit gitu, bakal sulit. Bisa aja orang jadi mengurangi penggunaan asupan listrik seperti itu. Jadi titik tertingginya memang udah aja di 100.000. Kalau misalkan dikurangi atau ditambahin itu akan menurun. Nah, seperti ini ya, memang bentuknya kayak gini. Yang berikutnya ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Sama seperti yang ada di sini, AR, average revenue. Yang ini ya. Kenapa average revenue-nya nggak digambar di sini? Karena MR sama dengan AR. MR sama dengan AR atau AR sama dengan MR. Masih ingat ya rumus ini? P sama dengan AR sama dengan MR gitu. Jadi nggak usah digambar AR-nya di sini. Langsung aja ke sini. Penerimaan rata-rata, kalau penerimaan rata-rata bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan yang vertikalnya itu penerimaan dan yang bawahnya itu adalah margin outputnya gitu ya, outputnya, maka AR-nya itu akan menjadi seperti ini. Nah, AR-nya itu akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Itu yang AR menurunnya itu agak landai ya, menurunnya agak landai dan melewati garis titik nol. Garis titik nol ini apa sih? Jadi garis titik nol ini adalah garis BEP. Masih ingat ya penjelasan ibu yang barusan mengenai BEP. Jadi BEP atau titik break even point ini adalah titik di mana seseorang tidak akan mendapatkan untung dan juga tidak akan rugi kalau misalkan uang yang balik laginya itu sesuai BEP. Kalau misalkan modal untuk produksi ini ada 10.000, maka BEP-nya ada 10.000. Dan yang 2.000-nya dijualnya 12.000 misalkan. Nah, yang 2.000-nya itu ada apa-apanya. Kalau misalkan AR itu pasti melewati titik BEP atau titik nol. Sedangkan kalau MR yang dimaksud di sini di pasar persaingan tidak sempurna itu memang tidak melewati titik nol, tapi yang MR ini tidak juga berkurang dari titik nol. Jadi intinya mah masih tidak rugi lah yang MR itu. Masih ingat ya marginal revenue itu apa? Jadi marginal revenue itu yang dikurangi 1 gitu. Nah, yang ini, yang TRN dikurangi 1. Jadi yang dikurangi 1 di atasnya gitu. Dikurangi total revenue 1 di atasnya. Itu menurun tapi masih positif. Jadi nggak rugi juga yang marginal revenue ini. Kalau menurun, tapi kalau naik nanti bisa rugi terus gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan ke penerimaan marginal atau marginal revenue. Itu udah, gak usah dijelasin lagi ya. Sebenarnya itu udah di kurva yang barusan. Sekarang kita maju ke materi yang berikutnya mengenai pasar oligopoli. Apa itu oligopoli? Jadi pasar oligopoli ini adalah penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, di sini ada kata beberapa. Beberapa yang konteksnya di sini itu lebih dari 2 tapi kurang dari 10. Itu yang dimaksud dengan pasar oligopoli. Jadi sebenarnya cukup banyak tapi nggak banyak banget gitu. Nggak bisa lebih dari 10. Contohnya apa? Contohnya seperti perusahaan semen. Perusahaan semen itu apakah lebih dari 1? Lebih dari 2 lebih, tapi nggak lebih banyak dari 10 gitu. Karena untuk memproduksi semen itu tidak semudah memproduksi molen ya. Jadi produksi semen itu membutuhkan teknologi dan mesin yang mahal gitu. Tidak semua orang mampu membeli mesin seperti itu.
Jadi ciri dari pasar oligopoli itu terdapat banyak pembeli, tapi ingat kata kuncinya tidak lebih dari 10 perusahaan. Kemudian hanya ada beberapa penjual, yang tadi rentangnya 2 sampai 10. Yang ketiga bersifat homogen atau produknya itu sama. Jadi setiap perusahaan itu bisa memproduksi produk yang sama. Contohnya kayak semen merek 3 roda, merek Holcim itu kan sama-sama aja semen, cuman beda merek gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan homogen atau sifat barangnya sejenis. Yang berikutnya, banyak hambatan untuk memasuki pasar karena tadi. Jadi untuk memproduksi semen itu tidak semua orang mampu memproduksinya menggunakan mesin atau teknologi tertentu. Yang kelimanya, adanya saling ketergantungan. Jadi kalau misalkan Holcim nggak ada gitu, misalkan Holcim nggak ada, maka yang semen semen 3 roda semen 3 roda itu kan akan jadi banyak pembelinya dan bisa saja dia tidak mampu menangani seluruh permintaan itu. Jadi yang Holcim ini tetap harus ada gitu. Itu salah satunya yang disebutnya adanya saling ketergantungan. Kemudian penggunaan iklan sangat intensif karena yang namanya lebih dari satu penjual pasti kan bersaing ya. Coba kalau PLN, apakah kita sesering melihat iklan semen gitu di TV? Pasti lebih sering iklan semen daripada iklan PLN. Bahkan iklan PLN itu jarang banget karena PLN adalah monopoli, sedangkan semen adalah oligopoli. Seperti itu. Nah, satu lagi ya anak-anak, semoga kalian masih survive nonton video ini. Satu lagi mengenai pasar persaingan monopolistik. Di sini katanya hampir sama ya, monopolistik dan juga monopoli. Mana tadi monopoli? Kenapa masih berkaitan gitu? Kenapa bedanya itu hanya sedikit? Karena sifatnya itu mirip, tetapi tidak semua dari sifat monopolistik itu sama dengan monopoli. Nah, jadi pasar persaingan monopolistik itu apa? Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi berbeda. Nah, berbeda yang dimaksud di sini, jadi ada bagian yang bedanya. Enggak semuanya 100% sama. Entah dari cara pembeliannya, entah dari penjualannya gitu, pasti ada perbedaannya. Kan kalau PLN listrik ya sama aja semua gitu, nggak ada bedanya. Kalau ini ada bedanya produknya. Terus ciri dari pasar persaingan monopolistik itu yang pertama terdapat banyak produsen. Jadi produsennya tidak satu, tidak seperti PLN yang tadi. Yang keduanya jenis barang yang dipasarkannya memiliki perbedaan gitu. Jadi walaupun sama yang tadi ada sedikit bedanya. Yang ketiganya kemampuan mempengaruhi harga. Jadi walaupun ini banyak produsennya tetapi bisa menetapkan harga untuk barang yang mereka produksi gitu. Yang berikutnya produsennya mudah memasuki pasar. Kenapa? Karena mungkin barang yang diproduksi di pasar monopolistik ini tidak sesulit barang yang diproduksi oleh PLN yang listrik tadi gitu. Nah, yang terakhir ini sama aja, penggunaan iklannya juga cukup intensif karena penggunaan iklan itu untuk menekan yang perusahaan yang lain gitu. Jadi kalau ada lebih dari satu perusahaan pasti itu iklannya akan terus-terusan gitu. Jadi bersaing kan dengan perusahaan yang lain seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai pasar yang tadi, pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di video yang berikutnya kita akan sedikit membahas mengenai pasar e-commerce ya, atau pasar daring. Dalam bahasa Indonesianya pasar daring. Nah, segitu dulu materi untuk video kali ini. Semoga kalian mengerti gitu. Kalau nggak mengerti silahkan diulang-ulang saja ya. Semangat terus anak-anak ya, selalu sehat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.